Jadi zuhud ini gaya hidup yang meninggalkan segala sesuatu dan sibuk dengan Allah saja. Itu definisi dari para ulama ya, saya kumpulkan jadi satu. Ini juga gaya asketik kalau dalam Islam. Ada definisi zuhud itu membatasi keinginan atau angan-angan. Zuhud itu, kata Syekh Junaid al-Baghdadi, menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Atau ada yang bilang zuhud itu tidak merasa putus asa kalau ada harta benda dunia lepas dari genggaman, dan tidak merasa terlalu senang ketika ada hal-hal duniawi yang datang. Atau zuhud itu terbebasnya hati dari ketergantungan pada selain Allah. Ini dari Ibnu Ajibah yang nulis syarahnya Hikam. Intinya zuhud itu hati kita yang sudah tidak lagi terpesona oleh dunia dan fokus pada Tuhan saja, pada Allah saja. Tidak lagi terpesona, tidak lagi jatuh cinta, bukan berarti tidak punya dunia, tidak bekerja, tidak punya apa-apa, enggak. Tapi kita tidak cinta dengan itu semua, tidak terikat dengan itu semua. Fokus cinta kita hanya pada Tuhan saja. Ini namanya jiwa yang zuhud. Orangnya namanya zahid. Tuh, jadi saya ndak iri kok kalau hanya HP terbaru. Saya ndak iri juga kalau hanya kendaraan paling mutakhir. Saya juga ndak terlalu iri kalau cuma pasangan hidup. Fokus saya ridhonya Tuhan saja. Asal Tuhan ridho padaku, semuanya kecil. Nah, ini bisa kamu alasan nanti kalau dikritik, kamu kok jomblo? Itu ndak menggelisahkanku. Asal Tuhan ridho, aku rela pokoknya. Tapi ini beneran, orang zahid itu sibuknya hanya tentang Allah saja. Nah, ini gaya hidup asketik namanya zuhud. Ini ciri-cirinya. Saya tidak yakin kalian bisa membaca itu. Kecil-kecil tulisannya ya. Saya baca langsung saja karena waktunya. Zuhud itu menganggap bahwa kesenangan dunia hanya sementara. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Apa dunia dibuang? Tidak. Dunia adalah tempat untuk menyiapkan hidup bahagia di akhirat. Jadikan dunia kendaraan untuk menuju akhirat. Orang zuhud itu mengeluarkan cinta dunia, memasukkan cinta pada Allah. Orang zuhud itu melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk. Tergantung ya pada Tuhan saja. Orang zuhud itu menganggap bahwa bahagia itu bukan materi tapi spiritualitas. Bahagia itu bukan harta tapi rasa cukup, rasa puas. Orang zuhud menganggap bahwa harta dan jabatan itu amanah untuk kemanfaatan diri dan kemanfaatan orang banyak. Orang zuhud itu hemat, sederhana, menghindari kemewahan yang bisa menggoda. Orang zuhud itu menjaga anggota tubuh dari segala yang menjauhkan diri dari Allah. Jadi ini gaya hidup orang zuhud. Ini saya baca cepat, nanti mungkin teman-teman kalau di kamar dicentangi satu-satu ya. Ini saya sudah, kalau belum disilang. Nah, saya tidak tahu nanti skornya berapa level zuhudmu. Jangan-jangan terus ketemunya silang semua. Saya kok silang semua, Pak? Kalau silang semua, ya kamu urut satu-satu. Kamu mau latihan yang mana dulu? Tadi kan memang ini dalam rangka riyadhah, latihan. Melatih jiwamu agar tidak cinta dunia, agar sibuk dengan Tuhan saja.
Ini gaya hidup asketik. Baik. Nah ini ada menarik, ada teori tentang prosesnya. Untuk jadi orang yang zuhud ada tahapannya. Jadi pertama tentu saja yang paling dasar, tinggalkan yang haram. Saya zuhud loh Pak, saya cinta Allah saja. Lah kok masih banyak melakukan yang dosa-dosa yang haram-haram. Nah, itu kan beda Pak, ini kan cinta loh Pak. Ayo ndak, itu berarti belum. Jadi yang paling dasar meninggalkan yang dosa-dosa yang haram-haram. Naik satu level, meninggalkan yang meragukan. Sudahlah, saya ragu-ragu ini baik apa buruk ya ini, saya tinggal saja. Ini sulit. Orang itu biasanya disetir oleh untung rugi atau suka dan tidak suka. Sehingga keputusan selalu didasarkan pada itu. Ya, kalau sudah kadung seneng mau gimana lagi? Atau terlanjur suka mau gimana lagi? Nah, padahal level 2 setelah kita bebas dari yang haram, bahkan kalau bisa ya kita membebaskan diri dari yang tidak jelas. Kalau masih kuat, naik satu level, membebaskan diri dari yang boleh, yang halal. Tapi halal sih, tapi berlebihan. Makan itu halal, tapi berlebihan jelek, maka saya tidak makan berlebihan, saya tinggal itu. Atau aktivitas yang sia-sia, kayak tadi 3 jam hanya untuk nonton TikTok misalnya, itu kan eman-eman. Boleh wong yo HP-HPmu sendiri, kuota-kuotamu sendiri, yo ndak ada yang larang, tapi kan yo kemanfaatannya kecil. Maka saya hindari yang begitu. Itu yang halal tapi sia-sia kamu tinggalkan. Atau halal sih, yo ndak sia-sia, yo ndak berlebihan, tapi membuat kita terlena, akhirnya jauh dari Allah. Gara-gara keterlenaan itu. Nah ini ditinggalkan juga. Nah ini tahapan-tahapannya ya, kalian latihan lah. Pak, saya yang haram saja masih berat ya Pak. Iya, pelan-pelan tidak apa-apa. Apalagi yang syubhat, apalagi yang halal. Ayo latihan satu tahap demi satu tahap, sampai puncaknya hanya tersisa Allah saja. Jadi kalau sudah bisa ninggal yang haram, ninggal yang syubhat, atau halal sih tapi tidak ada gunanya, sia-sia, berlebihan malah membuat jauh dari Allah, puncaknya adalah nanti yang tersisa tinggal Allah saja. Baik, ya ini diingat-ingat jadi rumus. Semakin kalian naik level, naik kelas, semakin alhamdulillah. Inilah gaya hidup zuhud. Nah, ini quotes lagi. Kalau ini dari Imam Ghazali. Saya baca Indonesianya saja ya, biar kalian tidak lama-lama roomingnya. Kata Imam Ghazali, zuhud itu tidak sama dengan meninggalkan harta. Ketahuilah, banyak orang mengira orang yang meninggalkan harta duniawi itu orang zuhud. Padahal tidak mesti demikian. Kenapa? Meninggalkan harta dan berpenampilan buruk itu mudah saja, ringan saja bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai zahid. Hari ini kan banyak orang belum zuhud, tapi sudah acting zuhud. Jadi, kalau saya dunia itu anti sudah, Pak Dune tidak punya duit. Ini kan acting saja, batinnya sebenarnya rindu pingin punya banyak uang, tapi gayanya biar kelihatan seperti zahid, terus dia merendah-rendahkan uang, padahal dia butuh uang. Apa uang itu? Apa dunia itu? Nanti setelah itu diberi sangu besar, alhamdulillah. Nah, jadi yuk, hakikatnya bukan itu. Monggo saja kalau punya harta. Banyak sufi juga kaya, tapi batinnya tidak terikat oleh dunia yang dia miliki.
Seandainya kekayaan itu saat itu juga habis hilang, dia tidak akan sedih. Ini namanya batin yang tidak terikat oleh dunia. Kadang-kadang unik. Ada hukum timbal balik. Yang kita hindari-hindari justru datang. Yang kita kejar-kejar justru lari. Ini salah satu rumus dalam hidup itu kan. Banyak paradok-paradok. Nah, banyak ulama itu yang jiwanya sangat zuhud, tapi kaya. Entah dari mana hartanya datang. Meskipun beliau-beliau tidak menginginkan itu dan tidak melekat di situ. Jadi punya harta atau tidak punya harta belum jadi ukuran jiwa seseorang sudah zuhud. Jadi zuhud itu berarti kondisi jiwa kita yang tidak cinta, tidak terikat oleh dunia. Zuhud itu hati yang bersih dari duniawi. Imam Ghazali di yang bawah itu mencontohkan Nabi Sulaiman itu pemilik kerajaan yang luar biasa, punya kekuasaan yang luar biasa, tapi beliau ini termasuk orang yang zuhud. Jadi tidak kecewa, tidak sedih seandainya kehilangan harta atau kehilangan kekuasaannya. Alah wong dunia saja kok. Nah itu mentalnya orang zuhud. Waduh saya habis ketipu ini berapa puluh juta. Dunia saja kok. Tidak harus disedihkan sampai segitunya. Ini berarti jiwamu sudah jiwa zuhud. Jadi yang membuatmu sedih hanya Allah saja. Kalau kamu merasa, waduh aku kok merasa melakukan dosa seperti ini ya, nanti jangan-jangan Allah murka. Kamu galau di sini. Tapi tidak galau kalau uangmu hilang, atau kalau gajimu turun, atau kalau kiriman orang tuamu tidak datang-datang. Tidak apa-apa. Jiwamu berarti jiwa zuhud. Oke ya, jadi ini gaya hidup asketik. Namanya zuhud.